akan mencoba membuat simulasi jaringan yang ada pada PT Solusi Indo High-Tech menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, PT Solusi Indo High-Tech ini adalah perusahaan dagang yang produknya adalah sekitar peripheral komputer, yaitu berupa server, perangkat jaringan seperti router, switch, dan sebagainya. Nah, oke, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Open. Nah, untuk jaringan di PT Solusi Indo High-Tech ini terbagi ke dalam 4 lantai. Lantai 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk koneksi utama itu berasal dari lantai 4. Jadi modemnya berada di lantai 4. Nah, untuk jaringan di PT Solusi Indo High-Tech ini menggunakan jaringan speedy, yaitu dari kabel line telepon. Nah, untuk itu pertama kita buat internet dulu. Kita asumsikan sebuah cloud. Kita buat cloud di one emulation cloud. Oke, saya asumsikan ini internet. Kemudian kita tambahkan modem. Modem ada di one emulation, DSL modem, karena speedy dari kabel telepon, makanya kita pilih DSL modem. Oke, DSL modem. Kemudian kita hubungkan antara cloud ini dengan DSL modem kita. Artinya kita menghubungkan antara kabel line telepon si speedy ke modem PT Solusi Indo High-Tech ini. Nah, kita pilih kabel yang phone. Kita pilih phone karena ini adalah kabel telepon. Kita klik di cloud, kemudian ada 2 port modem 4 dan modem 5. Kita bisa gunakan salah satu. Dalam kasus ini saya akan gunakan modem 4. Kemudian saya klik di modem, ada 2 port 0 dan port 1. Port 0 ini adalah port untuk kabel telepon, sedangkan port 1 adalah port untuk RJ45. Nah, karena ini kabel telepon, kita akan hubungkan ke port 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat router. Router berfungsi untuk meneruskan koneksi yang diterima oleh si modem ke dalam jaringan yang nantinya akan dibagi-bagi ke masing-masing klien. Kita akan buat router. Oke, router saya tambahkan di sini. Kita akan hubungkan router ini menggunakan kabel straight. Saya klik di modem port 1, kemudian di router. Nah, di router ini memiliki 2 port Ethernetnya ada 2, fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Nah, nanti kita akan menggunakan 0/0 ini untuk koneksi antara si router dengan si modem, dan menggunakan 0/1 untuk koneksi antara si router dengan si switch nantinya. Oke, ini kita pilih 0/0. Kemudian kita akan tambahkan switch untuk dapat router ini membagi ke dalam jumlah klien yang banyak. Kita pilih switch. Oke. Kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, di router akan hanya ada satu pilihan karena port 0/0 sudah digunakan. Kita akan menggunakan port 0/1. Nah, ini adalah port yang di switch. Portnya banyak, kita pilih yang pertama saja. Oke, sampai di sini kita perlu melakukan konfigurasi terhadap router ini. Kita perlu mengkonfigurasi IP dan gateway dari masing-masing si interface-nya tadi yang 0/0 dengan 0/1. Oke, konfigurasinya kita klik router, masuk CLI atau command line interface. No. Oke. Baris pertama enable. Enable ini fungsinya adalah untuk membuat device ini enable atau berfungsi. Kemudian configure terminal. Nah, configure terminal digunakan untuk masuk ke dalam menu konfigurasi. Oke.
Oke, kemudian kita akan memasukkan interface yang akan kita konfigurasi. Dalam kasus ini kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu terhadap interface 0/0 atau interface yang menghubungkan antara modem dengan router. Oke, kita atur IP address-nya. Saya kasih 192.168.100.1 spasi subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi. Kemudian kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, no shutdown ini berfungsi agar apa yang telah kita konfigurasi itu tidak akan di reset ketika device ini restart. Oke, kalau sudah exit, kemudian write. Write ini berfungsi untuk menuliskan semua daftar perintah tadi ke dalam router tersebut. Oke, kalau konfigurasi kita berhasil, maka akan muncul pesan building configuration. Oke. Nah, setelah kita melakukan setting terhadap fast Ethernet 0/0, maka akan kelihatan node-nya berwarna hijau. Itu tandanya berarti konfigurasi yang telah kita lakukan berfungsi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk node yang FA 0/1. Kita masuk lagi configure terminal. Oke, kita masukkan interface yang akan kita setting, interface FA 0/1. Oke, kemudian kita masukkan IP address. Nah, untuk FA 0/1 IP address-nya saya buatkan 1 titik sekian karena ini adalah untuk jaringan lokalnya. Spasi subnet max-nya masih sama. Kemudian no shutdown yang tadi berfungsi agar pengaturan ini tidak akan di reset kembali ketika device melakukan shutdown. Exit, kemudian kita run. Oke, building configuration. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi terhadap router kita. Terus, nah, oke, kita akan lanjut. Pada lantai 4 ini nantinya terdapat satu buah server data, satu buah sharing printer, 5 buah PC client, dan satu buah notebook yang terkoneksi melalui access point nantinya yang ada di lantai 4. Oke, pertama kita akan membuatkan PC server. PC server ada di end device pada pilihan ketiga. Oke, kita akan hubungkan dengan kabel strap dari server ke switch. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memperlakukan sebuah aturan, yaitu semua klien yang terkoneksi dalam jaringan ini akan menggunakan IP static karena kemudahan dalam manajemen user, manajemen IP, dan manajemen bandwidth nantinya dari si router. Oke, kita akan setting satu-satu. Yang pertama kita akan setting si server. Kita klik server, masuk menu config, kemudian di bagian gateway kita pilih static, kemudian gateway-nya kita isikan dengan IP router tadi, IP router yang terkoneksi dengan switch, yaitu 192.168.1.1. Kemudian setting IP address-nya untuk si server yang sendiri. Masuk fast Ethernet, pilih IP configuration, pilih static, masukkan IP address-nya 192.168.1. Server kita kasih 11. Subnet max-nya udah otomatis 255.255.255.0. Kalau sudah close, oke. Sampai di sini kita telah selesai melakukan konfigurasi terhadap server. Selanjutnya kita akan menambahkan satu buah sharing printer
Sharing printer ada di menu End Device. Pilihan keempat tepat di sebelahnya server. Oke, sharing printer akan terhubung dengan switch melalui kabel, yaitu kabel straight. Kita hubungkan. Nah, langkah yang sama akan kita lakukan untuk printer ini, yaitu kita akan melakukan setting IP dan gateway, sama seperti saat kita melakukan setting pada server. Kita klik pada printer, config, kemudian pada gateway, masukkan gateway. Gateway adalah IP address dari si router. Kemudian untuk IP address sama, untuk printer IP-nya tadi 11, jadi sekarang 10 aja. 10. Subnet next-nya biarkan otomatis, kita close. Oke, berarti sekarang lantai 4 sudah memiliki satu buah server dan satu buah printer. Oke, selanjutnya kita akan membuat 5 buah personal komputer, 5 buah PC client yang terhubung ke switch ini. Saya tambahkan 5 buah PC, ada di End Device PC. Saya akan tambahkan 5 PC. PC ini terkoneksi dengan kabel, yaitu kabel straight. Saya akan hubungkan ke switch. Oke, setelah terhubung, hal yang sama akan kita lakukan dengan sebelum-sebelumnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address dan gateway-nya. Oke, kita mulai satu persatu. PC yang pertama, config. Nah, untuk DNS server kita gunakan DNS default dari SPDY-nya. DNS server ini berfungsi sebagai server yang mencari, yang memetakan nama domain ke alamat IP ya nantinya. Oke, DNS servernya 202 134 25. Kemudian untuk IP addressnya 192 108. Untuk komputer kita mulai dari 13 berarti 5 komputer sampai 17. Oke, terus lanjut ke PC yang kedua. Dengan gateway dan DNS yang sama, IP, IP-nya berarti sekarang 14, tadi 13. Lanjut PC yang ketiga. Seterusnya PC yang keempat. Dengan IP 16 berarti, dan yang terakhir berarti IP 17. Oke, close. Oke, sampai di sini kita mempunyai 5 PC client. Selanjutnya kita akan membuat satu buah access point dan satu buah notebook. Nah, access point berguna sebagai jaringan wireless yang nanti akan digunakan notebook, smartphone, ataupun tablet untuk dapat terkoneksi ke dalam jaringan PT Solusi Indo High-Tech ini. Oke, untuk access point kita masuk ke menu wireless device, pilih yang pertama access point, saya tambahkan di sini, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke,
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada akses point ini. Konfigurasinya berupa nama SSID-nya atau nama jaringannya dan passwordnya. Oke, kita klik pada akses point, config, masuk port 1. Nah, di bagian SSID kita masukkan namanya. Contoh dalam kasus ini namanya adalah AP lantai 4, akses point lantai 4. Nah, di bagian authentication secara default adalah disable. Disable artinya komputer atau laptop dapat masuk ke jaringan ini tanpa ada autentikasi. Sedangkan kita akan menerapkan password. Kita akan menerapkan password pada jaringan ini. Untuk itu kita pilih yang kedua, WEP. Nah, dalam kasus ini saya akan memberikan password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oke, kalau udah close. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan satu buah notebook yang akan terkoneksi ke dalam jaringan ini melalui akses point yang kita buat tadi. Oke, kita klik pada laptop. Nah, secara default laptop tidak memiliki modul wireless, dia hanya memiliki modul LAN, sehingga tidak bisa membuat koneksi kepada akses point. Untuk itu kita perlu menambahkan modul wireless ke dalam laptop tersebut. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus shutdown laptopnya, kemudian meremove modul LAN dengan cara melakukan drag sebelah kiri. Oke, kemudian kita akan melakukan drag link sys ini ke laptop tersebut. Oke, nah hingga posisinya seperti ini berarti laptop ini sudah berjalan dengan wireless modul. Nah, setelah itu kita hidupkan, kemudian kita masuk menu menu desktop. Nah, kita masuk PC wireless, masuk ke tab connect. Nah, jaringan wireless dengan nama AP lantai 4 yang tadinya udah dibuat akan muncul di sebelah kolom sebelah kiri. Kita pilih, kemudian klik connect, masukkan password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Connect. Oke, jika berhasil melakukan koneksi, maka akan ada pemberitahuan adapter reaktif. Close. Oke, hal yang sama juga akan kita lakukan, yaitu melakukan setting IP dan gateway untuk laptop ini. Masuk menu config, kemudian gateway-nya pilih static 192 108, untuk laptop 19, dan servernya sama. Kemudian untuk IP address masuk bagian interface submodul wireless. Oke, masuk di IP configuration, pilih static, IP address. IP address berarti di sini 192.168.1.9. Sana max-nya default. Kemudian untuk gateway tadi seharusnya 1. Oke, close. Oke, ini untuk jaringan lantai 4. Untuk jaringan lantai 4 saya tambahkan teks dulu, lantai 4. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat simulasi jaringan yang ada pada lantai 4. Oke, selanjutnya kita akan membuat jaringan yang ada pada lantai 3, lantai 2, dan lantai 1 yang koneksinya diambil dari switch yang ada di lantai 4 ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat jaringan yang ada pada lantai 3. Oke, ini saya rapikan dulu.
Nah, jaringan di lantai 3 itu terhubung dengan jaringan lantai 4 menggunakan switch. Jadi kita tambahkan switch untuk lantai 3. Kita tarik kabel. Nah, karena ini switch device yang sama, maka mereka akan dikoneksikan menggunakan kabel crossover. Oke, saya tambahkan teks dulu. Lantai 3. Oke, lantai 3. Nah, kemudian lantai 3 ini terdapat 1 buah sharing printer, 5 buah PC client, dan 1 buah notebook. Oke, saya tambahkan 5 buah PC client. 1, 2, 3, 4, 1 lagi, 5 buah PC client. Saya koneksikan dengan kabel straight. Oke, switch. PC yang kedua, PC yang ketiga, PC yang terakhir. Oke. Selanjutnya hal yang sama, yaitu melakukan konfigurasi IP dan gateway akan kita lakukan pada masing-masing komputer klien ini. Kita mulai dari yang pertama, config. Gateway-nya sama 192.168.1.1 dengan DNS yang sama. Kemudian untuk IP address, untuk di lantai 3 kita mulai dari 22. Subnet next-nya sama. Kemudian PC berikutnya tadi 22, sekarang 23. Oke. Berikutnya sekarang berarti 24. Kemudian PC yang keempat dengan IP 25. Dan PC yang terakhir 26. DNS yang sama. Oh sorry, gateway-nya ini gateway 1. Kemudian setting IP 26. Oke. Kita sudah melakukan setting pada 5 klien, 5 PC klien. Kemudian terdapat juga 1 buah sharing printer dan device. Tambahkan 1 buah sharing printer, koneksi menggunakan kabel straight. Kita akan lakukan setting IP pada printer dengan gateway yang sama, tapi printer tidak memerlukan DNS server karena printer sejauh ini belum melakukan browsing, jadi tidak butuh. Kemudian lakukan setting IP. Printer di sini menggunakan 20 karena PC klien tadi mulainya 22, berarti printer 20 nggak apa-apa. Oke. Nah, printer. Kemudian di lantai 3 juga terdapat 1 buah notebook yang terkoneksi ke dalam jaringan PT Solusi Indo High-Tech ini, tapi terkoneksi melalui jaringan wireless yang ada di lantai 4, yaitu melalui access point ini. Nah, kenapa tidak dibuatkan access point saja di lantai 3? Karena pertimbangan mungkin penghematan biaya, karena di lantai dengan kondisi access point yang ada di lantai 4 pun di lantai 3 masih bisa menerima sinyal yang cukup baik. Maka dari itu kita tidak perlu menambahkan access point lagi pada lantai 3.
Oke, kita tambahkan notebook. Nah, notebook. Kita akan lakukan konfigurasi. Yang pertama adalah kita akan menambahkan modul wirelessnya itu. Kita matikan, kita buang modul Ethernet, kita tambahkan modul wireless. Oke, kita hidupkan. Kemudian kita masuk config, kita lakukan konfigurasi IP. Notebook 27, karena terakhir tadi 26 oleh PC client. Dan server kita masukkan, kemudian ini gateway 11, kemudian interface, setting IP di static, IP nya 27 tadi. Oke, DNS nya default, subnet max nya default. Setting IP selesai, kemudian kita akan mengkoneksikan laptop ini ke access point yang ada di lantai 4, yaitu dengan cara masuk menu desktop, PC wireless, tab yang kedua connect. Nanti jaringan AP lantai 4 akan muncul seperti ini, AP lantai 4. Kita klik connect, masukkan password wifi nya 123456789. Connect. Oke, close. Oke, sampai di sini laptop pada lantai 3 sudah terkoneksi ke dalam jaringan melalui access point yang ada di lantai 5. Oke, selanjutnya kita akan membuat jaringan yang ada di lantai 2, yang tentunya juga mengambil koneksi dari switch yang ada dari lantai 4. Oke, kita tambahkan satu switch, kita tarik menggunakan kabel crossover tentunya, karena merupakan device yang sama, dari switch lantai 4 ke switch lantai 2. Oke. Nah, pada lantai 2 terdapat satu buah sharing printer, satu buah data server, satu buah notebook, dan 4 buah PC client. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat satu buah PC server. Oke, kita letakkan sini PC server. Kita hubungkan dengan kabel straight ke switch lantai 2. Oke, kita lakukan setting IP. Masuk menu config, gateway-nya sama, DNS server sama, kemudian interface kita konfigurasi IP. Server di lantai 2 kita IP-nya 30, subnet max-nya default. Oke, selanjutnya adalah sharing printer. Oke, saya tambahkan printer, saya koneksikan dengan kabel straight. Oke, kita konfigurasi IP, masuk menu config, dengan gateway sama. Kemudian untuk IP address pada printer yang ada lantai 2 menggunakan IP 31, karena server tadi 30. Oke, close. Oke, di lantai 2 kita sudah memiliki satu buah server data dan satu buah printer. Kemudian kita akan menambahkan 4 buah PC client. Buah PC client. Nah, PC client dihubungkan dengan kabel.
Oke, hal yang sama kita akan melakukan konfigurasi IP address dan gateway masing-masing klien. Config gateway sama 11, DNS server masih sama dari Speedy. Kemudian untuk internet address, untuk lantai 2 kita akan mulai dari 33. Oke, lanjut PC yang kedua. PC yang kedua dari 34. PC yang ketiga berarti 35. Kemudian PC klien terakhir 36. Udah close. Oke, untuk setting PC klien sudah selesai. Selanjutnya terdapat satu buah notebook. Oke, kita setting dengan gateway yang sama dan server yang sama. Kemudian untuk IP kita kasih 37 karena terakhir PC klien 36, kita buat 37. Oh ya, karena ini laptop dan terkoneksi menggunakan wireless, kita harus menambahkan modul wirelessnya. Kita masuk menu physical, shutdown, kita remove modul ethernetnya, masukkan modul wirelessnya yaitu Linksys, kemudian kita turn on lagi. Nah, laptop yang ada pada lantai 2 ini akan terkoneksi dengan jaringan PT Solusi Indo High-Tech melalui akses point yang ada di lantai 1. Jadi nggak melalui akses point lantai 4 karena jarak yang terlalu jauh, sehingga membuat sinyal mungkin nggak terlalu bagus. Oke, karena akses point pada lantai 1 belum dibuat, kita biarkan terlebih dahulu. Kita close, kita biarkan seperti ini. Nah, untuk jaringan lantai 2 kita udah berhasil, kurang lebih mungkin gambaran seperti ini dari 2. Oke, lantai 1, lantai 4, lantai 3, lantai 2. Oke, lantai yang terakhir kita akan membuat jaringan lantai 1. Nah, lantai 1 sama dengan jaringan-jaringan sebelumnya. Jaringan yang ada di lantai 2, 3, mereka akan terkoneksi dengan jaringan utama menggunakan switch. Jadi kita akan tambahkan satu buah switch. Kita akan koneksikan dengan kabel crossover. Oke. Nah, pada lantai 1 ini terdapat satu buah access point, satu buah sharing printer, dan 2 buah personal komputer PC klien, serta 2 buah lagi notebook. Oke, pertama kita buat printer. Oke, printer kita hubungkan dengan kabel straight. Oke, hal yang sama lakukan konfigurasi pada printer dengan gateway yang masih sama. Kemudian internet addressnya untuk lantai 1 kita gunakan mulai dari 40. Oke, kemudian satu buah access point masuk wireless device. Oke, kita hubungkan dengan kabel straight. Oke. Nah, kita lakukan konfigurasi pada access point ini agar laptop lantai 2 dapat koneksi melalui access point ini. Kita klik, masuk menu config, port 1.
Nah, kita masukkan SSID nya. Kalau tadi AP lantai 4, sekarang AP lantai 1. Authentication sama, kita menggunakan password. Jadi kita pilih WP dengan password, kita samakan aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Close. Kemudian terdapat 2 buah PC client. Kita tambahkan 2 buah PC client. PC client ini terkoneksi menggunakan kabel straight. Oke. Selanjutnya langkah yang sama, yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP address dan gateway untuk kedua PC client ini. Masuk menu config dengan gateway yang sama dan DNS server yang sama. Kemudian untuk IP-nya dimulai dari 43. Kemudian PC yang kedua, IP address-nya 44. Oke, close. Selanjutnya masih terdapat 2 buah notebook yang terkoneksi melalui access point yang ada di lantai 1. Oke, 2 buah notebook. Hal yang sama dengan sebelumnya, kita harus menambahkan modul wireless pada kedua laptop ini agar bisa terkoneksi ke access point. Kita klik laptop, config, dengan gateway yang masih sama 11. Kita setting mode wireless terlebih dahulu. Masuk menu physical, kita turn off, kita drop modul Ethernet-nya ke sebelah kiri, kemudian kita tambahkan modul wireless-nya dengan cara melakukan drop. Dan kita hidupkan kembali. Selanjutnya melakukan setting IP, pilih static, gateway-nya masih sama 11 dan DNS yang sama yang dari Speedy. Kemudian untuk interface, IP address, IP configuration, pilih static. Untuk laptop dimulai dari 45 dengan netmax default. Kemudian laptop yang kedua sama, kita hilangkan modul wireless, modul LAN, kemudian tambahkan modul wireless, turn on, dan masuk config untuk konfigurasi IP, pilih static, masukkan gateway, DNS server, kemudian masuk interface untuk konfigurasi IP. Sekarang berarti 46. Oke, close. Oke, semua device sudah kita masukkan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat laptop ini terkoneksi ke masing-masing access point. Oke, kita mulai untuk lantai 1 terlebih dahulu. Lantai 1 terdapat 2 buah laptop yang terkoneksi dengan access point di lantai tersebut. Oke, cara melakukan koneksinya, kita klik pada laptop, kemudian masuk ke tab desktop, PC wireless, masuk ke tab connect, dan kita tunggu. Nanti di sebelah kolom kiri akan ada SSID nya. Nah, ini ada 2 access point, lantai 1 dan lantai 4. Nah, kita pilih lantai 1 karena lantai 1 lebih dekat dan sinyalnya jelas, lebih bagus. Oke, kita pilih yang AP lantai 1, connect, masukkan kode 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
sebelum connect kita ulangi si wireless pakai lantai 1. Sebelum satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Oke, kita close dulu. Oke, sementara dia masih otomatis terkoneksi dengan akses point yang di atas. Oke, kita biarkan dulu, kita lanjutkan laptop yang kedua, si wireless. Di lantai 1. Oke, nah laptop ini udah terkoneksi dengan akses point ini. Kemudian yang di lantai 2. Nah, di lantai 2, notebook yang ada di lantai 2 ini terkoneksi, tadinya terkoneksi dengan akses point di lantai 1. Kita klik stop, si wireless connect. Oke, lantai 1. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Close. Nah, untuk laptop yang di lantai 1 yang seharusnya terkoneksi dengan akses point di lantai 1, namun sekarang masih terkoneksi dengan akses point yang ada di lantai 4. Kita masuk ke konfigurasi, masuk physical, kita matikan, close. Kemudian coba hidupkan, masuk desktop, PC wireless, connect. Pilih HP lantai 1 lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oke. Nah, laptop ini sudah terkoneksi dengan akses point yang ada di lantai 1. Oke, sejauh ini jaringan yang kita bentuk kurang lebih udah berjalan semua, dan sejauh ini semua node-node ini udah berindikator hijau, itu berarti nggak ada masalah dengan masalah koneksi. Nah, sekarang kita akan melakukan testing, kita akan melakukan pengetesan, kita akan coba mengirimkan paket-paket antar PC ini, apakah paket yang dikirimkan berhasil. Jika berhasil, oke, berarti jaringan kita tidak ada masalah. Oke, pada Cisco Packet Tracer terdapat 2 cara untuk menguji jaringan kita. Yang pertama, yang umum digunakan yaitu melakukan ping. Yang kedua yaitu menggunakan fasilitas simulator yang ada pada Cisco. Oke, pertama kita lakukan ping. Contoh, saya akan melakukan ping dari salah satu komputer lantai 4 ke bawah, misalnya ke lantai 2 yang IP addressnya 36. Oke, saya di lantai 4, contoh yang ini. Saya masuk desktop, command prompt, ping 192.168.136. Oke, mendapatkan reply berarti komputer yang kita ping memberi respon, itu berarti koneksi kita berhasil. Oke, kita coba yang lain lagi, dari laptop ke server yang ada di lantai 4. Server dengan IP 11,
Saya menggunakan laptop yang ada di lantai 4. Setting 11. Oke, mendapatkan reply. Kemudian dari laptop lantai 1 ke server paling atas. Kita coba. Satu 6811 dari 192.98.111. Mungkin dia tidak bisa melakukan ping ke atas karena switch yang di lantai 1 ini mengambil jaringan dari switch lantai 2, kecuali switch lantai 1 langsung mengambil koneksi dari switch lantai 4. Makanya yang di lantai 1 ini tidak dapat melakukan koneksi dengan yang di atas. Oke, kita coba dari sini misalnya. 92.98.111. Oke, ini bisa melakukan koneksi dengan server yang ada di lantai 2 ke lantai 4. Oke, itu cara pertama. Kemudian kita bisa menggunakan simulasi, yaitu menggunakan menu yang ada di sebelah kanan berupa lambang surat. Penggunaannya cukup mudah, kita tinggal klik dari mana paket akan dikirimkan. Contoh dari PC lantai 4 ke laptop. Oke, akan ada pemberitahuan successful, berarti paket berhasil dikirimkan. Oke, kita coba lagi dari PC lantai 4 ke printer, successful. Oke, kemudian dari laptop ke server, valid. Mungkin ada beberapa konfigurasi. Kita coba dari PC ke server. Oke, successful. Kemudian dari PC ke server. Oke, laptop ke printer. Oke, ini tidak dapat terhubung karena laptop ini terkoneksi dengan access point di lantai 1, sedangkan printer itu terkoneksi di switch lantai 2, kecuali kalau laptop melakukan kirim data melalui printer yang ada di lantai 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kurang lebih simulasi jaringan untuk PT Solusi Indo High-Tech yang dapat kita tampilkan seperti itu. Semoga apa yang kita tutorkan, yang kita simulasikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Oke, kurang lebih itu saja. Terima kasih.